Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Adutal mukaramin wa mukaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, serta tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati, guru-guru kita, al-mukaram, al-ustaz Muhtadir Asnawi BA, al-mukaram al-ustaz Insinyur Haji Ahmad Hanafijen, al-mukaram al-ustaz Haji Dumyati, al-mukaram al-ustaz Julian Murdianto sekaligus Ketua DKM Masjid Jamiul Islam, al-mukaram al-ustaz Jainal Abidin. Kita doakan kepada guru-guru kita, semoga beliau diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberkahi rezekinya, serta diberikan kekuatan dalam mengabdikan diri kepada agama Islam dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jamiul Islam, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, yang mohon maaf yang tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Jamiul Islam, yaitu melaksanakan kewajiban kita sholat subuh gabungan bersama, dan bertepatan pada hari ini sekaligus untuk tawakufan penutupan sementara taklim dan kajian kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga pada kita sekalian. Dengan harapan mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sebagai MC akan menyampaikan susunan acara pada tawakufan sementara taklim dan kajian rutin adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga doa, yang keempat salam-salaman atau maaf-maafan, yang kelima ada sarapan pagi bersama, keenam penutup. Baik, kita mulai saja acara ini bersama-sama. Kita membaca umur Quran suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan dan silaturahmi ini membawa kebaikan serta kemajuan untuk kemakmuran Masjid Jamiul Islam ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tidak ada kajian, namun setiap guru-guru kita dikasih kesempatan untuk bicara kurang lebih 7 menit. Diawali dengan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mustajid Asnawiya, dilanjutkan dengan Bapak Ustaz Haji Ahnafijen, dilanjutkan dengan Al-Mukarram Ustaz Haji Dumyati, dilanjutkan dengan Al-Ustaz Zainal Abidin, dan yang terakhir Al-Ustaz Julian Murdianto. Baik, sambutan pertama yaitu disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mustajid Asnawiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ustaz Haji Ahmad Hanafi Zain, Ustaz Haji Dumyati, Ustaz Julian Murdianto, Ustaz Zainal Abidin, bapak-bapak pengurus Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini acara kita adalah tawakkufan, penutupan sementara pengajian kita subuh, kajian subuh Masjid Nurul Islam. Pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengadakan penutupan ini, saya sebagai tim pengisi kajian subuh, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pesan, karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ini diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kekuatan, dan keringanan serta kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, mari saya mengajak apa yang perlu kita persiapkan. Yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, yang terpenting dari yang penting adalah mempersiapkan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
Dengan bulan suci Ramadan Allah memanggil kita sebagai orang-orang beriman. Bukan orang Islam yang dipanggil, tapi Allah panggil siapa? Orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan beriman? Kenapa saya ajak untuk menjaga iman, untuk menguatkan iman? Karena iman selalu yasjad wa yanqus. Kadang iman kita turun ketika kita melakukan maksiat, tapi iman akan naik ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyongsong bulan suci Ramadan, untuk memasuki bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga iman, kita kuatkan iman. Bagaimana caranya? Satu caranya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Karena dengan pertolongan Allah lah, bukan dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita, bukan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, dengan sempurna, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat tarawih dengan baik karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Muaz, apa kata Rasulullah? Ya Muaz, jangan kau tinggalkan doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan iman yang baik, iman yang sempurna untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa dengan baik dan sempurna. Kemudian yang kedua, mari Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti? Sesuai dengan firman Allah, Allah SWT berfirman bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran Al-Karim. Maka oleh karena itu, mari perbanyak baca Al-Quran. Terus kita baca Al-Quran. Kalau bisa menghayatinya, kalau bisa mengkajinya. Kalaupun tidak bisa, mari kita perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena dengan membaca Al-Quran, rahmat Allah akan diartikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan puasa yang baik dan sempurna, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amal-amal soleh yang baik dan sempurna di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian jangan lupa, selain daripada kita banyak membaca ayat-ayat Allah di bulan suci Ramadan ini, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kemudian selain berbanyak sedekah, perbanyak lagi 4 kalimat, yaitu apa 4 kalimat itu? Pesan Rasulullah, perbanyak 4 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Inilah yang kiranya perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bermanfaat apa yang saya sampaikan ini untuk saya khususnya dan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pemberi tausiah di subuh Masjid Nurul Islam, sebagaimana kita sebagai manusia punya banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Saya mohon maaf
sini, ucapan saya ada yang hal-hal yang kurang berkenan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan karena mohon maaf kita semuanya, kita bisa menemani puasa Ramadan dengan baik dan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran yang disampaikan sambutan yang pertama dari Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhtadir Asnawi BA. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita menjalankan ketika ibadah bulan suci Ramadan. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan kepada Al-Mukarram Insinyur Haji Ahmad An-Nafijin. Kepadanya dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ustaz Muhtadir, Ustaz Dunia, Ustaz Dunia, Ustaz Zainal Abidin, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya mengingatkan materi penting yang pernah saya sampaikan dan kita sama-sama sudah mengkaji cukup panjang. Pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk menyongsong datangnya kematian. Kemudian yang kedua, kita sudah pelajari perjalanan kita yang pasti akan kita lalui. Perjalanan mulai dari kematian. Kematian adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya, dan ujung-ujungnya ada di kemarin di slide itu nomor 8, penetapan kita termasuk ahli neraka atau ahli surga. Insya Allah kita semuanya adalah ahli surga, kecuali yang sempat melakukan dosa besar belum sempat bertaubat kepada Allah akan mampir. Tetapi ujung-ujungnya berdasarkan penjelasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kita adalah termasuk ahli surga. Biarpun itu sekecil biji zarrah, ada iman, ada la ilaha illallah, maka dia termasuk ahli surga. Marilah kajian yang membicarakan awal dari proses kehidupan yang sebenarnya, mulai dari kematian sampai surga, yang sudah sama-sama kita pahami bersumber dari Al-Quranul Karim. Dan di ujung kemarin kita sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan semua itu sebagai penyemangat kepada diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Marilah kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk mawas diri, untuk memperbanyak bekal. Karena di dalam bulan Ramadan kan sudah disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhtadir, disitulah akan berlimpah kebaikan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah saja dinilai wajib, wajib dinilai 70 kali lipat kewajiban dibandingkan dengan yang lain di hari lain. Sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi ketika menyampaikan pesan terakhir, menyampaikan khutbah terakhir di bulan Sya'ban. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak kepada diri kita, kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita syukuri.
kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan dan memohon kepada Allah agar diberikan umur panjang sehingga kita bisa masuk di bulan suci Ramadan dan bisa menyelesaikan sampai tuntas dengan harapan mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Luar biasa puasa ini. Imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janjinya adalah ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada di antara kita ini yang merasa dirinya bersih dari dosa. Maka momen itu, momen Ramadan, kita jadikan untuk melakukan amal kebaikan. Landasannya tentu adalah iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk bisa memasuki Ramadan, bisa menyelesaikan puasa Ramadan sehingga tuntas, dan goalnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pemapar yang banyak membicarakan perjalanan negeri akhirat, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada para jemaah semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan yang kita praktekkan khususnya di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya adalah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholat-sholat sunnah dan sunnah-sunnah yang lain ketika bertemu saudara kita dan semuanya. Mari kita jadikan semua itu untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk yang akan datang, kita bermohon kepada Allah SWT agar kita diberikan panjang umur, sehingga nanti setelah acara Ramadan kita bisa berjumpa kembali dengan suasana yang lebih baru. Dan sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Insinyur Haji Ahmad Hanabidin yang telah memberikan sambutannya sekalian pesan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan di bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dubiati. Kepadanya dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم
tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Setelah kita manjatkan puji dan syukur dalam setiap waktu dan kesempatan kita, berikutnya yang sama kita hormati guru-guru kita yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kita bersama, Bapak Ustaz Haji Muhtazir, Bapak Ustaz Haji Hanafi Zain, Ustaz Julianto, Ustaz Zainal Abidin, dan segenap pengurus Masjid Nurul Islam serta seluruh jamaah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita telah bersama-sama berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di masjid, di mana di dalamnya berkumpul orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin Allah amin. Salam serta salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam bagi orang-orang yang bertakwa dan pemimpin bagi orang yang berjuang di jalan kebenaran. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di akhirat bersama dengan pemimpin mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allah amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan permohonan maaf manakala dalam berbagai macam waktu dan kesempatan saat saya memberikan sedikit mungkin ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang berkenan selama ini, ya dari apa yang saya ucapkan, mungkin cara penyampaian dan sebagainya yang kurang cocok, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita juga sama-sama saling memaafkan di antara kita, insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di awal tadi saya menyampaikan salah satu ayat Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat ini memanggil kita semua orang-orang yang beriman untuk memperbanyak rukuk, untuk memperbanyak sujud, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dan memperbanyak berbagai macam amal kebaikan. Allah minta kepada kita, Allah perintahkan kita banyak rukuk, banyak sujud, banyak ibadah, banyak berbuat kebaikan, maka endingnya hasil yang akan kita dapatkan, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan keberuntungan. Tidak ada satupun di muka bumi ini manusia yang kepengen dirinya rugi. Tidak ada. Kalau ditanya satu demi satu, setiap kita pasti menginginkan keberuntungan, pasti menginginkan kesuksesan, pasti menginginkan keberhasilan. Tidak ada satupun orang yang mau rugi, termasuk kita, insya Allah. Dan Allah ternyata telah mengajarkan kepada kita, telah memberitahukan kepada kita untuk menjadi orang yang sukses. Dalam pengertian sukses yang hakiki, Allah ajarkan kita banyak ruku, banyak sujud, banyak ibadah, banyak berbuat kebaikan, sukses pasti. La'allakum tuflihun. Semoga kelak kita termasuk orang yang akan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di dunia kita selamat, di akhirat kita masuk surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan, seorang sahabat yang bernama Muaz ibnu Jabal, tadi guru kita Ustaz Haji Muhtazir telah menyebut sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Sahabat Muaz bin Jabal dalam sekali waktu dia datang kepada Rasulullah, kemudian minta kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, tolong ajarkan dan beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini permintaan hebat atau permintaan biasa-biasa saja?
Permintaan luar biasa atau biasa-biasa saja? Permintaan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Beliau minta, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Padahal Allah menyebutkan orang yang sukses dalam pengertian yang sesungguhnya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga kemudian dijauhkan daripada neraka, maka dia adalah orang yang sukses. Berarti sahabat Mu'adz bin Jabal minta kepada Nabi agar diberitahukan amal-amal yang menjadikan beliau kemudian menjadi orang yang sukses. Kemudian kata Nabi SAW, mendengar permintaan dan permohonan dari Mu'adz bin Jabal itu, Nabi mengatakan begini, sungguh apa yang kamu minta ini adalah perkara yang agung. Ya, sesungguhnya apa yang kau mintakan, apa yang kau inginkan itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang besar. Kata Nabi kemudian, dan itu adalah mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi orang yang diberikan kemudahan untuk banyak ruku, banyak sujud, banyak ibadah, banyak berbuat kebaikan adalah mudah. Tapi bagi orang yang diberikan kesulitan, tidak dimudahkan oleh Allah, maka itu adalah perkara yang susah, perkara yang berat. Untuk sholat, banyak di antara saudara muslim kita yang belum sholat, betul? Untuk sholat berjamaah juga masih berat. Padahal kita tahu sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan sholat kita di rumah kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata Nabi bahwasanya permintaan kamu itu adalah permintaan yang berat, namun mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian selanjutnya, akhir daripada dialog dua orang sahabat yang mulia antara Nabi dengan sahabat ini, terakhirnya Nabi SAW memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal untuk mewujudkan itu semua, untuk merealisasikan itu semua, dan untuk mendapatkan kesuksesan itu semua. Maka Nabi katakan, lisanaka, jaga lidah kamu. Ya, lidah ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka dan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang akan membawa kepada keuntungan dan hal-hal yang akan kita menjadi orang yang rugi. Allah telah beritahukan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita yang hadir di tempat ini, ya, di masjid ini, dan juga saudara-saudara kita muslim lainnya yang ada di tempat-tempat yang lain, di majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid, musala-musala, dan tempat-tempat kebaikan yang lain. Moga-moga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada kebaikan, cinta kepada ketaatan, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Islam kita, dan semoga kita termasuk orang yang akan mendapatkan keberhasilan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ini saja barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan dan juga umumnya bagi kita semua. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dubiati yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yaitu sambutan dari Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Abidin. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhtasir Bi'ah, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Haji Anabi Zaid, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Haji Dumyadi, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Julian beserta jajarannya, dan para orang tua, para guru, para asatidz, para sesepuh yang kami tidak sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada bapak-bapak jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya akan menyampaikan 3 poin aja ya. Yang pertama adalah datangnya bulan Ramadan mungkin sebagai impian kita. Banyak jamaah kita yang saat ini mungkin tidak ketemu lagi. Kita masih diberikan kesempatan sama Allah saat ini sehat walaupun sakit ya, masih sempat datang ke masjid, bahkan berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Impian orang-orang Islam, orang-orang mukmin semuanya. Tadi saya menjabarkan bahwasanya kita punya 3 orang tua yang harus kita hormati dan harus kita sayangi. Kita punya orang tua yang pertama adalah orang tua kita yang telah melahirkan kita. Entah dia masih ada ataupun tidak ada. Saya yakin bahwasanya jamaah di sini banyak yang jauh-jauh ngebela-belain, ngumpulin dana buat kemana? Pulang kampung untuk ketemu orang tuanya. Orang tuanya telah tiada, dia sempat-sempatin ziarah ke makam orang tuanya. Demi apa? Rasa sayang cinta kepada kedua orang tuanya. Biayanya besar. Ada yang naik mobil, naik pesawat, naik kereta, bahkan naik motor pun dia bela-belain untuk bertemu orang tuanya. Bahkan orang tuanya telah tiada, dia samperin sampai ke depan makamnya. Jadi orang tua yang pertama yang melahirkan kita jangan sampai dilupain. Dari mana kita bisa seperti ini kalau bukan dari orang tua? Mungkin orang tua kita nggak berharap apa-apa sama kita. Anak sudah patuh, anak sudah ibadah dengan baik, orang tua tidak. Insya Allah saya yakin, nggak bakal orang tua. Anak saya sudah sukses, punya kendaraan, punya rumah, punya kontrakan, bahkan hidupnya dengan punya jabatan. Mungkin orang tua tidak mengharapkan apa-apa. Hanya ingat dan doakan orang tua ketika masih ada ataupun tidak ada. Itu orang tua kita yang pertama. Pasti dapat orang tua adalah anak yang bisa mendoain orang tuanya. Yang kedua adalah kita punya orang tua dari istri kita. Mertua kita pun sama orang tua kita. Kita sayang sama istri kita, berarti kita juga harus menyayangi mertua kita. Entah dia masih ada ataupun telah tiada. Dan yang ketiga adalah orang tua kita adalah guru-guru kita. Semenjak kita belum bisa baca apa-apa, semenjak kita belum mengerti apa-apa, nggak mengenal huruf, nggak mengenal bacaan Al-Quran, nggak mengenal yang namanya ibadah, dikenalkan oleh guru-guru kita. Ini ada di depan-depan kita. Mungkin Bapak semuanya saya yakin punya panutan, punya guru yang Bapak pernah ikuti. Maka dari 3 orang tua kita itu harus selalu diingat, harus kita sayangi, harus kita panutin. Karena manusia tanpa ada panutan, manusia tidak ada yang mengarahkan, akan oleng seperti apa saja. Walaupun dia pintar, tanpa ada guru
dia akan seperti orang yang tidak terarah. Dari 3 orang tua ini sama-sama kita harus menyayangi, menghormati. Dan yang kedua adalah Allah telah memberikan sifat kepada Nabi. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat yang namanya sifat jaiz. Kalau sifat wajib itu Bapak sudah tahu, pasti belajar waktu di SD. Sifat wajib salah satunya apa, Pak? Sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu salah satu sifat wajib bagi Rasul, bagi Nabi. Yang kedua ada sifat mustahil, seperti apa? Izin, khidmat, balaghah. Ada 4 juga. Dan ada juga yang namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu seperti apa? Senang, lapar, haus, bahagia, kesal. Itu sifat jaiz bagi manusia. Nah saya terutama ustaz bukan, kiai bukan, habib bukan, abuya bukan, ajengan juga bukan. Jadi saya sebagai manusia yang lemah pasti banyak salah. Terutama setiap malam Jumat mungkin bapak-bapak hadir ikut pengajian, ya banyak salah. Al-Fakir banyak salah, banyak ucapan perilaku, ya mungkin nggak tersapa, mungkin nggak tersalami. Saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan khilafan dari saya pribadi. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir adalah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran al-mukarram al-ustaz Zainal Abidin yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir sambutan yang akan disampaikan kepada Ketua DKM Masjid Jalur Islam al-mukarram al-ustaz Julian Bodianto. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi jumratil mu'minin al-muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wa ilahul akhirin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para asatid, para tokoh masyarakat, lebih khusus orang tua kita, guru kita, Ustaz Al-Hajj Muhtazir As-Sawi BA, Ustaz Al-Hajj Ahmad Nafizin, Ustaz Al-Hajj Dumyati, Ustaz Zainal Abidin, dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Islam dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami'ul Islam yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah banyak disampaikan oleh para guru-guru kita terkait dengan persiapan diri kita menyongsong bulan suci Ramadan yang insyaallah dalam waktu dekat 11 hari ke depan, kurang lebih 12 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Walaupun sampai detik ini tidak ada yang bisa menjamin kita berjumpa dengan bulan Ramadan, setidaknya kita sudah punya azam, punya niat untuk bisa menghidupkan bulan suci Ramadan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, min siyamin wa qiyamin wa tilawatin wa sadaqatin wa infaqin wa zakat. Dan sudah punya niat mudah-mudahan di bulan Ramadan kita isi dengan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita dan Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita, baik itu dari puasa Ramadan
atau itu ibadah qiyam Ramadan dengan tarawih, witir dan juga tahajudnya dan sholat-sholat sunnah lainnya, baik itu dengan bacaan Al-Quran kita, baik itu dengan infak dan sedekah kita, dan juga ditutup dengan ibadah zakat fitrah kita. Mudah-mudahan azam ataupun niat yang kita tancapkan dari dalam diri hati kita masing-masing telah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang baik. Niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebelum kita beramal, niat baik sudah ditanamkan, sudah dinilai, sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mewakili daripada pengurus Masjid Jami'ul Islam mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh riang hati gembira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah awfaral jaza, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran ala husni ta'awunikum, atas segala kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan yang telah Bapak, Ibu, jamaah, saudara-saudari berikan kepada Masjid Jami'ul Islam dari infak, sedekah dan sebagainya, dari segala kegiatan-kegiatan yang telah kita canangkan dan kita jalankan, kita programkan di Masjid Jami'ul Islam dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan sedikit renovasi untuk jamaah ibu-ibu. Nah, jamaah akhwat taklim kita kemarin bocor, itu kita benarkan, kita perbaiki sedikit, kita ganti atapnya dan di atasnya kita perbaiki, kurang lebih habis dana 5 juta rupiah. Maka saat ini saldo keuangan Masjid Jami'ul Islam kurang lebih masih ada berapa? Kurang dari 20 juta. Masih ada 11 juta kalau atau 14 juta. Maka kami berharap Bapak Ibu semuanya mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang diberikan, baik itu berupa dana dan juga berupa materi-materi yang lainnya. Pada pagi hari ini kita lihat, kita bisa merasakan manisnya kurma sukari ya, dari Bu Haji terima kasih kami ucapkan, dan semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu dari kebaikan-kebaikan yang kemarin di hari Sabtu kita juga menjadi tuan rumah dari kegiatan wasilah subuh. Ada yang ngasih air mineral, ada yang ngasih pisang, ada yang ngasih lontong, ada yang ngasih cemilan lainnya. Kami ucapkan semuanya terima kasih. Insya Allah mari kita tingkatkan infak sedekah kita nanti di bulan Ramadan, karena merupakan Ramadan merupakan bulan yang terbaik untuk kita mengerjakan amal-amal soleh. Kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Jami'ul Islam seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita laksanakan ibadah tarawih berjamaah, kita tutup dengan witir, kemudian kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Bapak-bapak jangan merasa minder, mari kita ikut, kita gabung membaca Al-Quran setelah sholat witir di Masjid Jami'ul Islam ini bersama para asatidz yang insya Allah siap ikut membimbing kita membaca Al-Quran. Karena disebutkan tadi syahrul Ramadan syahr alladzi unzila fihil Quran. Maka kita bareng-bareng kita baca, yang sudah agak lancar bisa mengisi, bisa menutupi teman-teman yang masih belum lancar. Yang belum lancar jangan merasa minder, mari kita terus belajar ya. Ba'da sholat tarawih, ba'da sholat witir, mari kita duduk sejenak kita membaca Al-Quran di samping di waktu-waktu yang lainnya, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asr ya, dan seterusnya. Kita di waktu-waktu yang lainnya kita baca di tempat kita masing-masing, di rumah kita, di tempat di kantor kita, di kerjaan kita, di masjid-masjid yang lainnya. Ba'da tarawih di Masjidil Islam, mari kita isi, kita bareng-bareng kita belajar, bareng-bareng kita membaca Al-Quran. Begitu juga dari akhir Ramadan, 10 malam terakhir, fil ashril awakhir min Ramadan, fi layali al-witr, di malam-malam witir, di malam-malam ganjil kita adakan qiyam Ramadan, yaitu sejak pada ba'da tarawih ataupun dari mulai pukul 3
Ya, kita sudah ada di sini, syukur-syukur ada yang mau nginep, syukur-syukur ada yang bisa bermalam. Niatkan i'tikaf kita di 10 malam terakhir Ramadan, diakhiri dengan makan sahur bersama. Itu juga kita laksanakan seperti tahun-tahun yang sebelumnya, dan diakhiri dengan pembayaran atau pengumpulan zakat fitrah, infak, sedekah dan juga zakat malnya, dan diakhiri nanti dengan ibadah salat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, umur panjang, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita dapat isi kegiatan-kegiatan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga derajat takwa la'allakum tattaqun dari ibadah puasa dan ibadah yang kita dapat menghantarkan kita kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada seluruh jamaah baik yang ada di masjid ataupun yang ada di rumah. Kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang datang dari kami, dari para guru ataupun dari para pengurus Masjid Jamiul Islam. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga tadi disampaikan oleh Ustaz Zainal, orang tua kita ada 3. Ada orang tua yang melahirkan kita, yaitu ayah dan ibu kandung kita. Ada orang tua yang anaknya kita ambil dari istri kita, ada ayah dan ibu mertua kita. Ada juga orang tua kita, itu guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita. Maka kami dari pengurus Masjid Jamiul Islam setidaknya kita memberikan apresiasi di acara penutupan ini kepada guru-guru kita yang telah menyempatkan waktu untuk terus membimbing kita di masjid ini, mengisi kegiatan. Tidak seberapa nilainya untuk kepada dan juga apresiasi kepada guru-guru kita guna menyambut bulan suci Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan dapat diterima oleh para guru-guru kita. Terima kasih kepada jamaah yang telah terus membantu dan berdonasi, berinfak di Masjid Jamiul Islam. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Jamiul Islam, yaitu Al-Mubarak Al-Ustaz Julian Murdianto, yang telah memberikan sambutannya sekaligus memberikan paparan kegiatan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti yang telah disampaikan oleh Ketua DKM di bulan Ramadan nanti. Baik, Bapak-bapak, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mubarak Al-Ustaz Bapak Haji Muhtadir Asnawi Biar. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita doa, mari kita bacakan Fatihah dulu pada almarhumin, yaitu yang telah berjasa di masjid kita. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan almarhumin ini semuanya diampuni oleh Allah SWT, dosa-dosanya, kuburan dijadikan Allah rawdah min riyadil jannah. Pertama yaitu Bapak Al-Ustaz Samili bin Muhammad Nur. Kedua Ustaz Bapak Haji Qasim bin Richard. Tiga Ustaz Haji Dahlan bin Muhammad Sa'an. Ustaz Haji Hasan Basri bin Haji Gaus. Ustaz Ma'in, Bapak Ma'in bin Fajar. Kemudian Bapak Fendi bin Ma'in. Kita bacakan Fatihah. Kemudian Bapak Haji Lukman dan Bapak Haji Sumarji. Semua telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT terima amal ibadahnya, kemudian diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أمن واستقرار وأمان وإطمئنان يا الله وصلاح لأحوال المسلمين وفي كل مكان اللهم بلغنا يا الله شهر رمضان الكريم بقوة وصحة وعافية وأعنا يا الله فيه على الصيام والقيام وأعذنا يا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقراءتنا وجميع أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا أو محروما تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah acara tawakupan pengajian sementara. Kami selaku pembawa acara mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila tutur kata saya kurang tersusun dengan rapi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya, karena menyambut bulan suci Ramadan, marilah kita bersalam-salaman, kita saling memaafkan agar kita menjalankan ibadah puasa dengan suci. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
wasallam.